warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman angkatan 2021. Seperti yang sudah diinfokan kemarin, kami angkatan 2021 hari ini jam 8 akan mengadakan kampanye tertutup dan pemilihan komting angkatan 2021. Langsung saja disimak sampai akhir, pasang mata, pasang telinga. Saya berikan ke Iqbal. Oke, terima kasih Coach atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, jadi langsung aja untuk mempersingkat waktu juga, malam ini kita akan melaksanakan kayak musyawarah tertutup penyampaian visi misi oleh calon komting dan pemilihan komtingnya. Jadi langsung nanti agenda yang pertama setelah ini akan ada penyampaian visi misi dari masing-masing komting, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, kemudian sesi tanya jawab, kemudian nanti langsung nanti akan ada link yang dibagi untuk pemilihan komtingnya. Oke, langsung aja menginjak acara yang pertama, yaitu penyampaian visi misi oleh calon komting. Kepada calon komting yang sudah siap, mungkin silahkan apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk menyampaikan visi misinya terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya seperti yang telah kita ketahui bersama, jadi ada 3 calon komting kita di malam ini. Yang pertama ada Al Ihsan Akbar Fatahillah, kemudian ada Aziz Miftahul Huda, dan kemudian ada Giovanni Ramdhanu. Udah masuk kan? Oke. Udah kita lihat di sini di persidangan udah hadir semua. Jadi mungkin dari ketiga calon ini ada yang ingin mengajukan diri untuk menyampaikan visi misi terlebih dahulu, mungkin silahkan. Izin moderator. Oke. Seperti Ihsan. Oke, silakan kepada Mas Al Ihsan Akbar Fatahillah untuk menyampaikan visi misinya. Waktu maksimal 3 menit mulai dari sekarang, silakan. Pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertama saya terima kasih kepada dan teman-teman semua yang telah Nanang masih buka partisipan. Baik, langsung saja saya akan membacakan visi saya sebagai calon dan tingkat angkatan 2021. Jadi visi saya adalah terciptanya angkatan 2021 yang menjunjung tinggi solidaritas dan jiwa korsa, memiliki kepedulian yang tinggi, senantiasa serta dan turut bertanggung jawab atas perkembangan di jurusan informatika yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kesukarelaan. Untuk misi saya yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa kekeluargaan melalui agenda-agenda formal maupun non-formal. Yang kedua, menjadi penggerak dalam membangun semangat untuk berprestasi dan berorganisasi bagi angkatan 2021 maupun angkatan setelahnya. Poin ketiga yaitu saling mendukung dalam perkembangan akademik maupun non-akademik. Keempat, menanam rasa kesukarelaan dalam berkontribusi bagi jurusan informatika. Dan yang terakhir yaitu turut berperan penuh dalam menyukseskan kaderisasi di jurusan informatika. Mungkin itu saja visi misi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Al Ihsan Akbar Fatahillah atas pemaparan visi misi yang cukup singkat, padat, dan jelas dengan mengedepankan korsa yang didasarkan pada kesadaran dan kesukarelaan. Oke, mungkin selanjutnya ada Aziz Miftahul Huda dan Giovanni Ramdhanu. Silakan, siapa yang mau duluan? Izin moderator. Oh, Aziz Miftahul Huda, silakan. Mas Ai. Izin share screen. Silakan. Host.
Gimana Mas Ai? Sudah siap? Ini mohon maaf moderator, share screen-nya masih belum dinyalain. Apa belum di ACC atau gimana? Iya, belum di ACC. Itu share screen-nya dimatiin. Dinyalain dulu minta tolong. Sabar sebentar. Oh ya, udah. Udah, oke. Udah muncul. Iya. Oke, silahkan. 3 menit mulai dari sekarang. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di forum musyawarah ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa banyak perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang sangat maju seperti sekarang ini. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Aziz Miftahul Huda, saya berasal dari kelas A Informatika 2021 dan inilah visi dan misi saya. Bisa dilihat dan sudah tertera pada layar share screen. Tapi bukan itu. Oke, jadi itu tadi cuma sebuah kumpulan kata baku yang diucapkan ketika pemilihan saja. Berbicara tentang realita, kita menelaah dan mencermati terlebih dahulu apa yang telah terjadi di lapangan. Terdapat ragam budaya, agama, bahasa, serta kepribadian orang dengan tantangan dan pertanyaan. Apakah kita bisa menyatukan hal tersebut? Komting tentunya memiliki beban dan tanggung jawab penuh atas hal demikian. Namun sebelum hal seperti Komting ditentukan, apakah di lapangan Informatika 2021 telah terjalin solidaritas? Masih menjadi pertanyaan, bukan? Tetapi saat ini berdiri 3 orang dengan mimpi yang sangat besar dan mental yang sangat tangguh, ingin menyatukan segala kalangan di lingkup keluarga Informatika 21. Mohon maaf, Ayi, suaranya kurang jelas dan share screen-nya hilang. Halo, apakah terdengar jelas? Boleh pakai headset nggak, Mas Hayis? Oh ya, boleh. Bentar ya. Halo. Apakah terdengar jelas? Sekarang udah jelas. Ditunggu share screen-nya ya, Ayi. Oke. Sebentar ya. Ya, janganlah. Apakah saya ngecek sekali lagi apakah suara saya terdengar jelas? Sudah jelas dan share screen sudah terlihat. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di forum musyawarah ini. Tak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa banyak perubahan dari zaman jahiliyah ke zaman yang sangat maju seperti sekarang ini.
Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aziz Miftahul Huda. Saya berasal dari kelas A Informatika 2021. Dan inilah visi dan misi saya. Bisa tertera pada layar, di sini bisa dibaca. Tetapi tidak, bukan itu esensinya. Itu tadi cuma sebuah kumpulan kata baku yang diucapkan ketika pemilihan saja. Berbicara tentang realita, kita menelaah dan mencermati terlebih dahulu apa yang telah terjadi di lapangan. Terdapat ragam budaya, agama, bahasa, serta kepribadian orang dengan tantangan dan pertanyaan apakah kita bisa menyatukan hal tersebut. Komting tentunya memiliki beban dan tanggung jawab penuh atas hal demikian. Namun sebelum hal seperti Komting ditentukan, apakah di lapangan informatika 21 telah terjadi solidaritas? Mohon maaf teman saya, Vino. Saudara Vino, mohon. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Apakah di lapangan informatika 21 telah terjalin solidaritas? Masih menjadi pertanyaan, bukan? Tetapi saat ini telah berdiri 3 orang dengan mimpi yang sangat besar dan mental yang sangat tangguh, ingin menyatukan informatika 21 menjadi seperti halnya tertera di sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Mereka bertiga ingin mendongkrak jalan maju, menembus semua ketidakmungkinan, dan ingin menyatukan segala kalangan di lingkup keluarga informatika 21. Saya pribadi menyatakan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya, Gio, Iksan, dan teman-teman semuanya yang sampai titik ini bekerja keras di balik layar, memiliki niat memajukan dan menyatukan keluarga informatika 21 kita tercinta. Saya, Aziz Miftahul Huda, berdiri tegak di sini, ingin menyatukan persatuan. Saya tekankan sekali lagi, tidak ada kubu Gio, tidak ada kubu Iksan, dan tidak ada kubu Ai. Kita di sini saudara kandung, dan tidak ada yang dianaktirikan. Semua berdiri karena persatuan, bukan hancur karena perbedaan. Siapapun yang terpilih nanti harus betul-betul mampu memegang aspirasi anggotanya, tidak mengatasnamakan suara dan hak pribadinya. Semua demi keberlangsungan kita bersama. Satu suara, satu tujuan, musyawarah mufakat itu pilihan. Memperlebar lapangan dan jaringan hubungan solidaritas. Tidak ada minoritas dan tidak ada yang tertindas. Siapapun dia, dari mana asalnya, bahasanya, latar belakangnya. Jika dia warga informatika 21, berarti dia keluarga saya. Mari bersama saling merangkul. Komting sebenarnya bukan satu-satunya alasan untuk menyatukan. Seharusnya itu ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam dan pikiran kita yang paling luas, bahwa kita satu untuk semua dan semua untuk satu. Untuk itu, saya Aziz Miftahul Huda dengan izin Tuhan, bismillahirrahmanirrahim, siap menjadikan informatika menjadi satu suara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ai yang telah memaparkan visi misinya dengan sangat baik. Yang tadi saya tangkap mengedepankan persatuan dan solid di antara IF 21. Jadi siapapun Komting yang terpilih nanti tidak ada kubu-kubuan seperti itu. Oke, langsung saja berlanjut ke calon Komting yang terakhir, Mas Giovanni Ramdhano. Bisa mendengar saya? Ya, Mas. Oke. Tes. Sip. Oke. Silahkan. Gio. On cam dong. Semangat Mas Bisa on Gio, cam. semangat. Sebelumnya Mohon teman-teman dikondisikan ya. Sebelumnya Ya. Karena mungkin ada beberapa kendala, saya tidak bisa on cam, jadi mungkin saya akan menyampaikan orasi saya tanpa on cam. Oke, ya. Oke, silahkan kepada Mas Giovanni Ramdhano. 3 menit mulai dari sekarang. Mohon perhatiannya teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Giovanni Ramdhano yang biasa dipanggil Gio. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempercayai saya sebagai calon Komting Angkatan 21. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyusun rangkaian acara kita malam hari ini, dan suatu kehormatan bagi saya bisa diberi kepercayaan untuk menjadi calon Komting Angkatan kita.
Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk meramaikan kampanye pembelian Komting tertutup Angkatan 21 pada malam hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan orasi saya serta visi misi saya untuk Angkatan 21. Jadi, saya memiliki visi misi yaitu menjadikan kita Angkatan 21 menjadi angkatan yang aktif di luar dari lingkup informatika maupun di dalam lingkup informatika itu sendiri. Untuk yang di luar lingkup, contohnya seperti mampu mengikuti alur kegiatan yang diselenggarakan di luar jurusan, menggali potensi dari teman-teman IF21 yang berpotensi dan memiliki minat untuk ikut serta dalam mengisi bangku organisasi tingkat UNIF, sehingga mampu membawa nama baik informatika di lingkup UPN VIE. Serta semaksimal mungkin menggerakkan informatika dari luar seperti menjalin hubungan sosial dengan prodi lain agar relasi semakin luas. Namun tetap mengutamakan urusan dalam angkatan karena sejauh apapun kita berpartisipasi dalam kegiatan apapun, organisasi di tingkat fakultas maupun universitas, kita tetap harus menanamkan pola pikir bahwa informatika adalah rumah kita. Dan yang di dalam lingkup informatika adalah ikut berperan aktif di dalam kegiatan angkatan agar kerjasama Angkatan 21 kita semakin kompak. Koordinasi kegiatan angkatan juga akan lebih mudah dilaksanakan jika angkatan kita aktif, serta kita dapat merencanakan kegiatan-kegiatan dalam angkatan agar angkatan kita bisa lebih kompak dan kerjasamanya bisa terlihat lebih jelas. Dan agar angkatan kita lebih terbuka pandangannya bahwa informatika adalah keluarga. Kemudian, menjalin relasi yang baik antar angkatan di informatika, seperti menjalin kerjasama serta hubungan dengan angkatan atas dalam bentuk menyelenggarakan kegiatan prodi secara kerjasama antar angkatan atau melakukan sesi tanya jawab bersama angkatan atas agar pandangan kita bertambah dan wawasan kita juga bertambah. Dan ilmu yang kita dapat dari angkatan atas tadi maupun dari pengalaman kita yang merupakan angkatan informatika dengan mahasiswa terbanyak bisa dibagi kepada adik-adik mahasiswa informatika yang baru masuk atau di bawah angkatan kita. Lalu berperan aktif dalam proker-proker yang diselenggarakan oleh angkatan atas maupun Himatif. Untuk menciptakan itu, maka nantinya jika saya terpilih menjadi Komting, saya mungkin akan mengkoordinasikan dengan teman-teman semua yang nantinya akan saya bentuk sebuah kepanitiaan yang terstruktur untuk mengurus berbagai macam kegiatan informatika, baik di dalam maupun di luar. Agar kita tahu progres angkatan kita seperti apa, dan agar kita tahu bahwa ada angkatan kita yang bergerak di luar prodi. Tolong bisa dipercepat. Ini sudah melewati waktu 3 menit. Tadi dan agar kita tahu bahwa ada angkatan kita yang bergerak di luar prodi untuk mengharumkan nama informatika, dan secara personal saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pemimpin yang dipercaya oleh teman-teman saya, dan saya akan mendengarkan serta menentukan apapun kritik dan saran teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Gio atas pemaparannya yang tadi kita tangkap. Beliau ini mengedepankan angkatan yang aktif di luar dalam sehingga angkatan kita bisa menjadi lebih eksis di mata di internal ataupun eksternal gitulah. Kemudian telah kita dengarkan pemaparan visi misi dari tiga cakomting kita tadi, Iksan, Ai, dan juga Gio. Lanjut ke sesi selanjutnya ialah sesi tanya jawab yang akan dibuka 5 pertanyaan. Silahkan. Jadi saya jelaskan dulu untuk peraturannya. Jadi nanti pertanyaan bebas. Bisa pertanyaan untuk salah satu komting secara spesifik atau umum, siapapun gitu di antara ketiga orang ini. Silahkan kepada yang ingin bertanya bisa raise hand mungkin.
Yuk langsung aja teman-teman yang mau tanya bisa raise hand. Ini demi kemakmuran angkatan 2021. Jadi bisa menanyakan apapun itu ke calon pemimpin. Oke, di sini kita sudah punya satu orang yang resen dari kelas C, Mas Muhammad Sinan Fahrudin. Oke, bisa dengar suara saya? Wah, bisa Mas. Oke, bisa on cam dong kalau bisa dong, on cam. Wah, kameranya rusak Mas. Aduh, ya beli webcam dulu berarti. Oke. Oh iya. Ya, silakan kepada Mas Sinan pertanyaan. Kalau ingin tanya ke Mas Ihsan, bisa kan berarti? Oke, bisa. Nah, katanya tadi pas orasi pengen mempererat solidaritas itu bagaimana ya spesifiknya? Cukup pertanyaannya? Sementara itu aja kayaknya. Oke, terima kasih kepada Mas Sinan. Oke, langsung saja kepada yang tadi dipertanyakan Mas Ihsan. Silahkan. Tadi pertanyaan dari Mas Sinan yang tadi dikatakan dalam orasi mempersolid angkatan itu secara spesifiknya maksudnya gimana gitu. Silahkan kepada Mas Ihsan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Jinan dan juga panitia. Jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana secara spesifik ya, bagaimana cara mempererat solidaritas dari angkatan kita. Nah, untuk poin yang ditanyakan Mas Jinan tadi itu masuk dalam visi saya. Dan untuk penjelasan lebih rincinya itu ada di misi saya yang setelah sebutkan tadi. Dan saya ulangi ya, misi saya itu menumbuhkan rasa kekeluargaan melalui agenda-agenda formal maupun non formal. Nah, sebenarnya salah satu jawabannya itu ada di sini. Jadi bagaimana cara kita mempererat persaudaraan dan juga rasa kekeluargaan di angkatan kita, yaitu dengan kita tuh harus ikut serta. Ikut serta tuh tanda kutip dengan ada rasa kesukarelaan ya, jangan ada rasa keterpaksaan. Nah, kita itu harus ikut serta dalam kegiatan-kegiatan formal maupun non formal. Yang dimana sejauh ini itu kegiatan-kegiatan formal yang kita telah lalui itu seperti PKK jurusan, seperti kemarin ada juga gathering dari angkatan 19 juga, terus baksos juga kemarin. Nah, itu hitungannya untuk di misi saya itu masuknya di kegiatan formal. Nah, untuk kegiatan non formal ini sendiri itu saya memandangnya seperti kayak kita kumpul-kumpul di Matokopi kemarin, terus mungkin gathering kita yang di Kaliurang. Nah, itu. Nah, jadi untuk menjawab bagaimana cara saya mempererat solidaritas itu ya dengan itu tadi, kita itu harus ikut serta dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena seperti yang saya lihat kemarin ya, di Baksos kemarin tuh salah satu poin yang tercapai untuk angkatan kita itu angkatan 2021 itu yang pertama tuh salah satunya adalah solidaritas menurut saya. Karena jujur saya pribadi sendiri tuh di kegiatan Baksos kemarin tuh mulai mengenal banyak teman-teman baru seperti Michelle, Gustian, terus ada Agil, ada Tegar juga, yang awalnya mungkin tanpa adanya wadah seperti itu dan tanpa adanya kesukarelaan saya untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, mungkin saya tidak bisa gitu menyadarkan diri sendiri maupun teman-teman tentang pentingnya solidaritas di angkatan kita. Nah, itu untuk kegiatan formal. Nah, untuk kegiatan non formal sendiri kita bisa lihat pada gathering di Kaliurang kemarin ya. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau berterima kasih dulu kepada panitia-panitia gathering kita di Kaliurang kemarin, karena jujur saya secara pribadi itu apa ya, awalnya tuh menganggap angkatan kita tuh seperti kayak mau jalan aja gitu, jalan-jalan aja tanpa memikirkan kita harus ke depannya seperti apa, harus bagaimana, kita mempunyai sifat-sifat apa aja. Nah, di Kaliurang kemarin tuh saya merasakan itu solidaritas yang sangat erat ya. Yang kita awalnya hanya saling tegur sesama teman kelas saja, terus akhirnya pada malamnya itu ada kegiatan kayak makan-makan dan segala macam, kita saling menegur bersama, bernyanyi bersama, bermain bersama. Nah, itu menurutku salah satu poin yang sangat-sangat tercapai di situ adalah solidaritas. Mungkin ada beberapa teman kita yang menganggap, ini di Kaliurang kemarin tuh kita belum terhitung solid. Ya, kalaupun ada yang menganggap seperti itu, pandangannya mungkin bisa benar ya berdasarkan persepsi dia. Namun persepsi saya di Kaliurang kemarin tuh mungkin ada beberapa yang menganggap kita belum solid, namun saya yakin itu menjadi langkah awal kita untuk lebih solid lagi ke depannya. Itu. Jadi intinya, mohon maaf kalau agak berbelit-belit tadi. Jadi intinya bagaimana saya memupuk solidaritas di antara kita semua dengan cara mengajak teman-teman semua untuk ikut serta secara sukarela dalam kegiatan-kegiatan formal dan non formal, karena disitulah rasa kekeluargaan kita diuji dan juga dibentuk. Kemudian
Nah, ini di poin ketiga pada misi saya tadi, yaitu saling mendukung dalam perkembangan akademik maupun non-akademik. Nah, dari konteksnya saja ini ya saling mendukung, ya otomatis ini bukanlah konteks yang bersifat individual ya, di mana kita ini saling bekerja sama, mendukung teman kita yang secara akademik, misalkan ada yang tertinggal secara akademik, tapi dia malu untuk bertanya, apalagi kita kan nanti bakal KRS-an ya, kita bakal terpisah-pisah kelas gitu. Nah, jadi dalam konteks mendukung secara akademik ini, bisa memupuk rasa kekeluargaan gitu. Jangan kita biarkan teman-teman kita yang tertinggal dari segi akademik itu kita biarkan jalan sendiri. Jadi di sini juga saya sampaikan kepada teman-teman semua, marilah kita merangkul teman-teman kita yang merasa tertinggal terutama untuk segi akademik ya, jangan kita kucilkan dan jangan kita abaikan karena ini juga untuk kebaikan angkatan kita bersama. Terus yang selanjutnya itu di poin 3 tadi juga, selain saling mendukung dalam perkembangan akademik, ada juga maupun non akademik. Nah, non akademik di sini rinciannya himatif, kita gabung KSL atau UKM dan semacamnya. Nah, di situ kan salah satu wadah ya, wadah untuk menyumbangkan minat dan bakat. Namun tanpa kita sadari di situ ada keuntungan yang tersirat, yaitu saling mengenal satu sama lain, menambah relasi. Dan itu merupakan benih-benih atau bibit-bibit munculnya solidaritas yang kuat dan kekeluargaan di antara kita. Seperti misalnya contohnya itu Bram kelas B, dia kan hobi badminton. Nah, jujur saya itu kurang mengenal sama dia sebelumnya, kurang kenal. Namun karena dia ikut UKM badminton, saya juga ikut UKM badminton. Jadi saya rasa kayak ini menjadi sebuah wadah tuh untuk mengenal salah satu teman saya lebih jauh gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Mohon maaf kalau ada bahasa saya yang agak berbelit-belit dan memakan durasi yang cukup lama. Mungkin saya kembalikan kepada moderator dan Jinan untuk tanggapannya kalau ada yang belum jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Ihsan. Untuk Saudara Jinan, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Mas. Keren banget jawabannya. Oke, terima kasih kepada Mas Jinan dan Mas Ihsan. Oke, selanjutnya sudah ada dari kelas A, Mas Dwi Aditya. Bisa menjawab, Mas? Halo. Bisa mendengar suara saya, Mas Dwi Aditya? Halo. Oke. Bisa on cam nggak? Halo, Mas. Bisa on cam nggak? Aduh, lagi di luar nih, Mas. Ya udah. Ya, saya juga lagi di luar kok. Ya. Silakan, langsung aja. Oh iya. Silakan pertanyaan basic aja sih. Buat semua komting ya? Bisa nggak? Oh. Semua calon komting. Bisa. Silakan. Oh ya. Apa sih definisi buat dari kalian nih tentang komting, dan juga seberapa penting sih jabatan komting nih buat mereka? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Mas Dwi Aditya, apa itu komting dan apa pentingnya komting itu untuk mereka? Oke, kepada ketiga calon komting, apa yang siapa yang mau? Izin. Oke, silahkan kepada Mas Ihsan untuk menjawab duluan. Silahkan. Jadi pertanyaan Mas Adi tadi ya, yang pertama apa sih definisi komting menurut kami bertiga kan, dan bagaimana seberapa penting jabatan komting. Jadi pertama untuk definisi dulu ya. Saya tuh jujur memandang definisi komting ini mungkin agak ribet ya. Saya tuh memandangnya jadi dua secara harfiah dan juga secara fungsional. Adalah seseorang yang mengembang tanggung jawab ya, tanggung jawab atas seluruh angkatan kita ya, kurang lebih ya seperti itu. Jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panutan yang memegang tanggung jawab atas kita semua, itu secara harfiah menurut saya. Namun secara fungsional ada beberapa poin yang mungkin agak saling membelakangi ya dengan definisi tadi, karena sebagai komting itu kita tuh tidak bisa untuk berdiri sendiri. Saya sadari ketika saya memutuskan untuk menjadi calon komting dan siap mengambil resiko yang ada ke depannya. Saya tidak ingin menjawab sesuatu yang terlalu perfeksionis lah. Kita berbicara jujur aja lah, itu
ketika kita jadi itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi makanya mimpi kita biar tugas-tugasnya. Nah, itu ke depannya tuh biasanya tuh arah kelompok yang dipimpinnya itu hanya akan sesuai dengan ideologi satu orang saja. Misalkan ketika kalian melepas saya menjadi komting, misalkan saya terpilih jadi komting dan kalian melepas saya berjalan sendiri memimpin kalian menjadi komting. Itu tidak menutup kemungkinan saya ingin angkatan kita tuh seperti apa tuh hanya berdasarkan pemikiran saya saja. Bisa saja saya bersifat egois terhadap pendapat-pendapat teman-teman sekalian, tidak menghargai teman-teman sekalian. Saya maunya A, ternyata mayoritas teman-teman itu maunya B. Nah, itulah makanya kenapa siapapun yang terpilih komting antara kita tiga, jangan kita lepas dia sendirian, marilah kita dukung dan kita sokong bersama berdasarkan pandangan-pandangan kita terhadap angkatan kita ini ke depannya mau seperti apa. Nah, itu sih untuk secara fungsional ya. Kira-kira seperti itulah untuk definisi komting menurut saya. Dan selanjutnya tuh apa ya tadi kalau nggak salah, seberapa penting komting ya? Seberapa penting komting? Oke, berbicara soal seberapa penting komting, jumlah kita tuh sekarang sekitar yang kemungkinan tuh masing-masing orang tuh punya persepsi yang berbeda. Nah, persepsi yang berbeda. Jadi apalagi di saat sekarang ini itu kita sangat membutuhkan wajah pemimpin ya. Wajah pemimpin ini bukan berarti kayak dia yang menyuruh-nyuruh kita, dia yang memberikan kewajiban kepada kita, tugas dan segala macam, bukan ya. Pemimpin di sini saya artikan sebagai orang yang memberikan kita arahan kemana kita nantinya kita akan kemana, yang mengkoordinir kita dan segala macam. Kalau dilihat dari keadaan sekarang sih ya, angkatan atas itu ya banyak atau bahkan sering ingin berkomunikasi dengan kita, entah kayak pengen gathering nongkrong bareng gitu, bahas ini bahas itu. Namun sudah saya rasakan ya beberapa waktu terakhir itu kita sangat kesulitan karena kita tidak memiliki komting. Mereka mau menghubungi siapa yang akan mereka percayai itu untuk mengemban amanah yang mereka sampaikan kepada angkatan kita gitu. Jadi menurut saya urgensinya kita sekarang itu kita tuh benar-benar sangat memerlukan seorang komting gitu. Karena kita tuh perlu tahu ke depannya kita mau ke arah mana dan kita tuh mau seperti apa ke depannya. Karena kita nggak mungkin kita itu dari amin kita hingga kita wisuda nanti itu kita nggak mungkin kita bakal diam-diam aja gini jalan sesuai keinginan masing-masing. Kita perlu menyatukan pendapat, menyatukan pandangan kita ke depannya, angkatan kita tuh mau seperti apa, angkatan kita mau dibawa kemana. Oleh karena itu kita butuh seorang leader, seorang komting. Jadi gitu sih kurang lebih bisa digambarkan seperti kita ini anak-anak bebek yang memerlukan induknya menurut saya. Karena ketika tanpa seorang induk, kita bisa saja lari kemana-mana sesuai keinginan kita tanpa memperdulikan apa sih angkatan kita ini, apa sih pentingnya mengurusi angkatan kita ini, apa sih pentingnya berkontribusi bagi jurusan kita. Visi seperti itu. Terlalu panjang. Sudah Mas Ihsan. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Ihsan. Oke, selanjutnya dari Mas Ayi atau Mas Gio. Silakan siapa yang mau menjawab duluan. Izin moderator. Oke, silakan Mas Ayi. Mohon maaf moderator, izin off cam soalnya ini jaringannya kurang stabil. Oh iya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya Dwi Aditya yang telah menanyakan kepada kami apa arti komting sebetulnya menurut kami dan apakah urgensi komting bagi satu angkatan. Oke, karena tadi sudah terjawab dengan bagus dan mulus oleh saudara saya Iksan, jadi saya ingin menambahkan beberapa sedikit menurut sepengetahuan saya. Jadi menurut saya komting di sini adalah orang-orang yang sangat mulia dan mempunyai mimpi yang sangat besar bagi satu angkatan, yang dimana dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan memiliki beban di pundaknya. Yang di sini dimana dia mengatur satu angkatan yang jumlahnya itu lebih dari 100 atau bahkan 200 orang. Nah, jadi komting di sini
memiliki satu tanggung jawab yang sangat besar bagi semua orang tersebut. Dan tentunya dengan satu tanggung jawab tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Komting di sini memiliki arti sebagai seorang pemimpin, menurut saya. Nah, jadi itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, tentang urgensi seorang Komting di satu angkatan. Jadi menurut saya, ibarat kata itu sepeda. Nah, bagaimana cara sepeda berjalan tanpa ada orang yang mengendarainya? Nah, jadi seperti itulah gambaran sebuah angkatan. Sebuah forum angkatan tanpa seorang pemimpin, bagaikan sepeda yang tidak memiliki orang yang mengendarai sepeda tersebut. Nah, jadi seberapa pentingnya Komting di angkatan itu menurut saya sebagai pemersatu dan menyatukan suara bagi seluruh anggota-anggota yang ada di dalam angkatan tersebut. Mohon maaf terbata-bata. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Ayi. Silakan Mas Gio. Oke, Jinosip. Masuk. Terus. Apakah terdengar? Terdengar, Kak. Oh, oke. Jadi pengertian Komting menurut saya adalah kepala keluarga yang berani mengambil tanggung jawab dan juga berani mengambil keputusan untuk keluarganya. Kepala keluarga ini juga berperan penting sebagai penanggung jawab jika keluarganya terjadi apa-apa. Mungkin ibaratnya bisa itu untuk pengertian Komting. Dan seberapa penting jabatan Komting, menurut saya yang selama ini telah kita alami dari semester 1 hingga saat ini, sebenarnya keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama dan hanya memerlukan pemicu. Mungkin seberapa penting jabatan Komting, menurut saya lebih penting lagi koordinasi dari beberapa teman-teman di sini untuk mengambil sebuah keputusan dan Komting yang bertugas untuk menyeleksi keputusan itu. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih jawabannya dari Mas Gio, Mas Ayi, dan Mas Iksan. Apakah ada yang mau bertanya lagi untuk calon Komting kita? Bisa langsung raise hand aja ya teman-teman yang mau nanya. Oke, silakan Mas Wance. Oke, terima kasih atas kesempatannya buat Kakak MC. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya udah berani banget menyampaikan visi misi dan juga progres ke depannya untuk Informatika 21 ini. Aku sangat apresiasi banget. Semoga ke depannya apa yang udah kalian sampaikan ini tuh dibuktikan dengan cuma PHP doang. Oke, pertanyaanku cukup sederhana sih. Gaya kepemimpinan apa yang kalian bakal pakai di Informatika ini? Terus bagaimana semisalnya nih ada sebuah studi kasus, ada sebuah permasalahan angkatan. Bagaimana cara kalian menyelesaikan permasalahan dari angkatan tersebut dengan cara musyawarah atau keluargaan gitu. Mengingat angkatan itu nggak cuma 1-2 orang aja, tapi banyak orang, ada 184 atau 87 orang gitu. Nah, bagaimana cara kalian untuk menyatukan pendapat, bagaimana cara kalian untuk menyatukan atau menyelaraskan, gimana sih cara penyelesaian yang baik untuk angkatannya itu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Pante. Silakan dari ketiga Komting yang mau menjawab duluan. Mohon maaf, yang pertanyaan yang pertama bisa diulang nggak? Soalnya tadi agak nggak kedengaran di saya. Oke, nah pertanyaan pertamanya, gaya kepemimpinan apa yang teman-teman pakai ketika teman-teman mengurus atau menghadapi sebuah kepemimpinan atau sebuah organisasi atau sebuah keluarga, yaitu Informatika Angkatan 2021. Itu. Terus yang kedua, bagaimana cara teman-teman semuanya menyelesaikan atau mengambil
solusi ketika ada sebuah masalah angkatan. Masalah ini bersifat universal atau untuk seluruh angkatan gitu. Bagaimana kalian cara menyelesaikannya? Apalagi angkatan itu kan nggak cuma 1-2 orang, tapi terdiri dari 187 orang. Nah, bagaimana cara kalian menyatukan kepala-kepala atau pemikiran-pemikiran yang secara sistematis atau dinamikanya itu sangat-sangat berbeda dan juga bertolak belakang sama apa yang bakal teman-teman selesaiin? Itu sih pertanyaan dari aku. Oke, terima kasih Mas Santi. Silakan dari ketiga Komting. Bisa langsung siapa yang mau menjawab duluan? Izin moderator. Oke, silakan Mas Iksan. Jadi langsung saja, singkat saja untuk gaya metode kepemimpinan apa yang akan saya terapkan bila saya menjadi Komting. Nah, yang pertama, yang satu-satunya dan yang sangat tidak menerapkan yang namanya keputusan yang saya akan ambil sendiri, itu sangat saya tidak sarankan untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Jadi untuk metodenya sendiri itu yaitu saya ingin menampung dulu suara teman-teman tuh maunya seperti apa, kemudian kita bicarakan baik-baik dengan forum yang terstruktur, dan juga kita kembali lagi pada akhirnya kita harus membuat keputusan bersama sesuai kesepakatan kita semua. Karena di sini walaupun misalkan saya menjadi Komting, walaupun posisi saya menjadi Komting, namun saya berdiri di sini hanya untuk mewakili suara satu angkatan. Nah, suara satu angkatan itu yaitu ya dengan metode seperti tadi, kita harus merembukan sama-sama kita maunya seperti apa, kita sepakati bersama, bila ada perdebatan kita ambil jalan tengahnya maunya seperti apa, hingga tidak ada lagi perdebatan di antara kita, semua setuju maunya seperti ini, maunya seperti itu, maka itulah yang akan kita terapkan untuk angkatan kita. Jadi kesimpulannya saya akan memimpin dengan cara mengambil aspirasi suara kita semua dan menjadikannya sebuah keputusan yang kita setujui bersama. Mungkin ada istilah untuk kepemimpinan tersebut, tapi saya kurang tahu, kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk kedua, bagaimana cara saya mengatasi jika ada permasalahan dalam menentukan keputusan ya, kalau tadi nggak salah, di mana kita tuh angkatan kita banyak, terus berbagai pandangan, berbagai sifat dan segala macam. Kalau untuk ini sih, menurut saya dalam kondisi apapun dan dalam tujuan apapun, kita itu harus mengedepankan yang namanya musyawarah. Nah, musyawarah ini kan tujuannya ya untuk mencapai mufakat ya, satu suara yang kita sepakati bersama. Dan untuk menyikapi konflik-konflik bila ada perbedaan, ambil metode seperti pada saat kita bertemu di Mato Kopi kemarin. Itu banyak yang menyarankan ya sistem pemilihan Komting maunya seperti apa, sistem pemilihannya seperti apa, siapa-siapa aja yang kita ajuin. Nah, kemarin banyak berbagai suara kan. Saya maunya ini yang maju jadi Komting, saya maunya ini, saya maunya pemilihan Komtingnya seperti ini, saya maunya seperti ini. Nah, itu kasus-kasus yang ditanyakan Mas Panji tadi itu udah terjadi sebelumnya. Dan cara saya mengatasi ya tentunya seperti cara kita mengatasi bersama kemarin. Ya, yang pertama tuh harus kita musyawarahkan bersama, sehingga kemarin tuh dari beberapa nama calon Komting keluarlah 3 nama calon Komting. Nah, itu tandanya musyawarah itu telah sukses kita lakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya perdebatan dan hasil suara yang sama. Itu salah satu buktinya ya. Yang kedua tentang sistem pemilihan Komting maunya seperti apa. Nah, bisa kita lihat sendiri ada kepanitiaan sekarang yang mana mereka telah menyelenggarakan mereka sedang menyelenggarakan proses pemilihan Komting secara online. Dan saya yakin di sini nggak mungkin mereka langsung saya setuju, pasti ada beberapa di antara mereka tuh yang nggak setuju. Namun pada akhirnya kita lihatlah sekarang terlaksana dan sejauh ini baik-baik saja, sukses, saya yakin sesuai tujuan mereka. Dan saya yakin mereka ini melakukan dengan cara musyawarah atau forum terserah kita itu kita musyawarahkan baik-baik, kita bicarakan baik-baik hingga kita menemukan jawabannya. Jikalau masih ada perdebatan di antara kita yang maunya A, maunya B, maka kita ambil jalan tengahnya. Dan mau bagaimanapun pokoknya kita harus jauhkan yang namanya keputusan diambil oleh satu orang. Jangan keputusan kita ambil bersama namun diwakili oleh satu orang. Kurang lebih itu sih Mas Panci. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Ihsan atas jawabannya. Silakan Mas Ayi atau Mas Gio duluan yang mau jawab selanjutnya.
Halo, halo. Apakah Mas Gio dan Mas Ai masih ada di Zoom? Izin moderator, Ya, silakan Mas Ai. serahkan terlebih dahulu kepada Mas Gio. Enggak apa-apa, duluan aja Mas Ai. Oke. Baik, terima kasih rekan saya Mas Gio, dan terima kasih kepada saudara saya Mas Pance yang telah memberikan pertanyaan, dan untuk itu saya di sini yang tersebut. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara gaya kepemimpinan kita jika semisal kita terpilih menjadi komting di angkatan 2021? Oke, sendiri gaya kepemimpinan yang akan saya pakai dalam nantinya menjadi pemimpin di Informatika 21 adalah gaya kepemimpinan yang santai, yang dimana kita mengingat kita merupakan satu keluarga, bukan kesenjangan antar senior dan junior. Jadi kita di sini harus melakukan satu gaya kepemimpinan yang secara friendly atau kekeluargaan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menyikapi satu permasalahan jika di dalam satu angkatan itu telah terjadi satu problem. Nah, untuk jawaban dari saya, pertama-tama kita harus menelaah inti masalah yang terjadi, dan kita harus mengerti dulu inti dari permasalahan tersebut. Setelah kita mengetahui, kita harus melakukan metode pengambilan keluhan individu atau pihak yang terkait dalam konflik. Selanjutnya, kita harus menyimpulkan secara bersama. Inilah inti dari permasalahan tersebut. Yang nantinya, semua permasalahan harus terbuka secara umum dan dikeluarkan di lingkungan keluarga Informatika 21, atau bisa dibilang ini terbuka di keluarga kita sendiri. Jadi nantinya keluarga kita juga sudah tahu masalah apa yang telah terjadi. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mencari solusi secara bersama. Dan di keluarga 21 atau secara internal, selanjutnya kita harus mencari dan melakukan pencarian solusi secara bersama ke forum dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan inilah yang dinamakan musyawarah bersama, dan itulah metode yang ingin saya pakai nantinya juga, tentang bagaimana cara kita mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan menurut saya, jika kita memakai satu hal yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu jika ada masalah sudah pasti cepat terselesaikan dengan mudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ai atas jawabannya. Silakan Mas Gio. Oke, untuk soal yang pertama, gaya kepemimpinan yang akan saya pakai mungkin akan seperti saya lebih mengedepankan untuk menyelesaikan segala masalah secara kekeluargaan atau musyawarah bersama teman-teman semuanya. Dan untuk pertanyaan kedua, mungkin jika ada kasus seperti yang dibilang oleh Mas Pance, saya akan mengadakan musyawarah mengenai permasalahan tersebut, yang anggota rapat itu sendiri adalah orang-orang yang sudah dipercayai oleh angkatan kita setelah terbentuk dengan saran teman-teman sekalian. Lalu hasil dari musyawarah tersebut akan disebarluaskan ke angkatan agar semua dari keluarga kita mengetahui apa hasil dari rapat kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Gio. Lanjut aja yang mau bertanya lagi, raise hand. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1.
Oke, sudah ada Sani tadi di chat. Oh, ini mau nanya lewat chat atau silahkan. Lewat chat aja nggak apa. Oke, kita tunggu pertanyaan dari Sani. Kau bertanya baik. Tes. Aku nge-lag nggak? Oh, enggak ada. Enggak mas. Oke, sudah ada di chat. Menurut kalian apa ganjaran yang sesuai akan kalian dapatkan apabila kalian terbukti tidak menjalankan tugas sesuai visi misi yang sudah. Oh, jadi konsekuensi apa yang akan didapatkan jika tidak menjalankan tugas sesuai dengan visi misi yang sudah kalian paparkan tadi? Pertanyaan untuk ketiga calon komting, silahkan. Yang mau menjawab duluan. Menjawab. Moderator. Siapa? Izin menjawab. Iya, siapa? Oh, Kyo. Oke. Silahkan, Mas Kyo, silahkan untuk menjawab. Untuk sanksi yang akan didapatkan oleh ketiga cakomting jika tidak menjalankan tugas sesuai visi misi yang sudah dipaparkan sebelumnya, mungkin untuk ganjaran yang sesuai bisa dikoordinasikan oleh teman-teman sekalian apa ganjaran yang sesuai untuk sanksi terbukti tidak menjalankan tugas sesuai visi misi. Yang mana kepala keluarga itu jika memiliki kesalahan pasti yang menghukum juga anggota keluarga itu sendiri, bukan kepala keluarga yang menentukannya. Mungkin intinya teman-teman sekalian lah yang akan memberikan sanksi kepada kita jika kita terbukti tidak menjalankan tugas sesuai visi misi yang sudah dipaparkan. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Terima kasih Mas Kyo atas jawabannya. Ini Sani membalas di chat. Kalau menurut Kyo sendiri bagaimana? Siap jawaban ganti jabatan? Oke, silakan. Kalau untuk sanksinya, saya siap melakukan sanksi apapun jika saya terbukti tidak menjalankan tugas sesuai visi misi. Maupun itu diganti jabatan oleh pilihan yang lain, saya juga siap. Terima kasih. Tes. Oke, baik. Terima kasih Mas Kyo atas jawabannya. Silahkan kepada cakomting lain yang ingin jawab, dipersilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan Mas Ihsan. Ya, kalau langsung saja ya, kalau berbicara soal ganjaran apa ya yang akan kita dapatkan ketika kita tidak mampu menjalankan visi misi kita sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh teman-teman sekalian, ya berarti kita berpikir soal kemungkinan terburuk ya. Ketika misalkan saya tidak bisa menjalankan visi misi
tentunya harus siap menerima ganjaran terburuk berupa digantinya komting. Namun saya mengingat beberapa hal ya, beberapa poin. Yang pertama, hal-hal seperti ini menurut saya atau setahu saya, mungkin saya salah atau gimana, setahu saya itu penggantian komting itu sebelumnya belum ada ya. Sebelumnya belum ada, dan oleh karena itu kenapa saya dari tadi menekankan bahwasannya mungkin visi misi ini saya sampaikan sendiri. Namun kembali lagi ketika kita sudah punya komting ke depannya, kita tuh harus mau jalan bersama, kita jalankan bersama visi misi apa yang telah kita sepakati. Kita harus memupuk diri kita masing-masing dengan kesukarelaan. Maka ketika kita visi misi kita yang telah dipaparkan pada hari ini seperti pengennya kita kekeluargaan, solidaritas, saling peduli satu sama lain, mau berkontribusi untuk angkatan. Ketika visi-visi disampaikan oleh calon komting dan dijalankan atau diikut masing-masing, atau teman-teman sekalian mau ikut serta untuk menyukseskan visi misi itu, saya yakin kemungkinan terburuk tentang tidak terbuk kepemimpinan kita tidak sesuai visi misi itu, saya yakin kemungkinan tersebut kecil kemungkinannya akan terjadi. Ini oleh karena itu pesan saya untuk pertanyaan ini ya, pesan saya ke depannya, siapapun yang jadi komting, mari kita dukung sama-sama, mari kita sukseskan visi misi dia, mari kita mendukung dia secara sukarela agar kemungkinan seperti ini tidak akan terjadi di angkatan kita. Kurang lebih sih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Ihsan. Apakah ada tanggapan lagi dari Mas Ayi? Izin moderator masuk ke forum. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Sani yang telah menanyakan pertanyaan bagaimana jika kita tidak menjalankan visi dan misi, apakah ganjaran yang harus kita terima? Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya menjawab, sudah sepatutnya dalam pengambilan keputusan pasti ada beban yang harus kita tanggung. Menurut saya, kita bertiga di sini punya mimpi dan tujuan. Ketika sudah menentukan pilihan akan mengemban amanah tersebut, yang dimana nantinya kita sudah siap melakukan sebuah tanggung jawab. Yang berarti di sini jika terjadi kesalahan dalam visi misi tersebut, kita sudah memiliki satu tanggung jawab yang sudah kita bentuk dari awal kita memutuskan memilih menjadi komting. Dan untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan bagaimana jika kita tidak menjalankan visi dan misi, kembali lagi ke diri kita masing-masing yang merupakan manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Tetapi saya yakin jika amanah dijalankan menurut kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kita pasti bisa. Dan tidak ada kesalahan satupun yang terbentuk jika kita melakukan hal seperti itu tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Ayi, Mas Ihsan, dan Mas Mayu. Baik, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 malam. Lanjut aja ke sesi selanjutnya, yaitu pemilihan Cakomting. Untuk link pemilihan bisa di-share kolom chat.
Mohon ditunggu ya teman-teman, jangan leave Zoom dulu. Ini nanti masih Oke, linknya udah ada di kolom chat ya teman-teman. Nanti ini kalian harus pakai email kampus. Yang nggak bisa email kampusnya langsung lapor ke perwakilan kelas. Mungkin teman-teman yang di luar atau yang nggak ikut Zoom bisa dikasih tahu juga buat ikut vote lewat G-form. Oke teman-teman bisa langsung masuk ke G-form semua ya pakai email kampus. Nanti ini votingnya sampai jam 21.20. Jadi 15 menit kita tunggu buat voting semua teman-teman.
Halo teman-teman, apakah ada yang terkendala? 118. Kalau yang nggak bisa pakai email kampus nggak apa-apa, nanti pakai email pribadi, tapi lapor ke panitia kelas masing-masing ya. Iya, Mbak.
masih belum ngevote, masih ada tambahan waktu. Ini kami beri sampai jam 21.45. Nanti baru kita tutup forumnya. Oh, tetap. Oke, jadi ini kita ada tambahan waktu sampai pukul 21.45 untuk pengisian formulirnya. Jadi bagi teman-teman yang belum ngevote, untuk segera ngevote lah intinya. Dan menimbang waktu yang sudah semakin malam, jadi dan mungkin beberapa dari kita ada yang memiliki agenda lain juga, jadi mungkin kita cukupkan agenda kita untuk malam ini. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk forum kita malam ini. Semoga bisa membawa kemajuan serta manfaat yang besar bagi kelangsungan angkatan kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami dari panitia mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk channel kontennya juga. Selamat istirahat. Jangan lupa tidur. Bye bye.